Masih suasana Lebaran. Saya ucapkan selamat Lebaran, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga amal ibadah kita selama puasa kemarin diterima oleh Allah dan kedepannya ibadahnya semakin meningkat. Semua urusan diberi kelancaran dan kemudahan. Oke, hari ini saya mau melanjutkan saya mau menyampaikan tentang himpunan dance, ya, dance, dance ya, bukan dance, karena beda. Jadi himpunan dance ini akan terjemahkan dengan padat, ya. Ada yang terjemahkan dengan ada yang terjemahkan dengan padat, tapi terjemahkan dengan rapat. Jadi kalau istilah aslinya dance, ya, bahasa Inggrisnya dance maksudnya. Nah, untuk terjemahannya ini memang masih maksudnya agak sulit menemukan padanan yang tepat, apakah padat atau rapat gitu ya. Nah, himpunan dance maksudnya ya, ini khususnya di dalam topologi itu seperti apa. Jadi ya, kita punya ruang topologi X tau. Semoga masih ingat closure ya, semoga masih ingat closure. Closure kemarin notasinya kalau misalnya saya punya himpunan A, closure, ada yang menuliskan dengan seperti ini notasinya, ada juga yang menuliskan dengan CL seperti ini, dari kata closure ya, closure CL, closure A, atau pakai garis di atas hurufnya, di atas himpunannya, A seperti ini, nah, itu closure. Jadi itu didefinisikan sebagai A, himpunan A yang digabung dengan himpunan semua titik limitnya. Kemarin semua titik limit itu ini ya. Jadi kemarin pertemuan yang waktu sebelum kita libur ya, biasanya udah lupa. Kita membahas ada titik limit, ada titik interior, titik dalam, ada titik eksterior, titik luar, ada titik batas kalau nggak salah ya, ada titik batas. Nah, untuk titik limit, jadi titik limit itu kalau misalnya A himpunan, kemudian semua titik limit himpunan A itu kita notasikan dengan ini. Ya. Nah, kemudian closure A sendiri, closure dari himpunan A itu didefinisikan sebagai himpunan A yang digabung dengan himpunan semua titik limitnya. Nah, di sini. Nah, di sini karena muncul closure jadi saya singgung lagi. Nah, kembali lagi ke dense atau tadi padat atau rapat. Jadi suatu himpunan di dalam topologi X tau itu dikatakan dense atau padat atau rapat. Misalnya himpunan tadi kita beri nama himpunan A jika closure-nya itu sama dengan X, ya, sama dengan himpunan topologinya. Artinya setiap titik di himpunan X itu adalah titik limit dari A. Atau ya, jadi ada beberapa versi ya, ada beberapa makna maksudnya. Yang pertama tadi setiap titik di himpunan X itu merupakan titik limitnya A, atau setiap himpunan terbuka dalam X itu berpotongan dengan A. Artinya apa namanya? Kalau misalnya saya punya misalnya apa ya? B
himpunan B. B ini adalah terbuka, B ini dan X. B ini himpunan terbuka, himpunan terbuka. Nah, maka si B ini dia akan beririsan dengan A dan irisannya itu enggak kosong. Maksudnya ada anggotanya. Jadi ini makna dari dense tadi. Nah, biasanya kalau dari definisi masih bingung, makanya perlu dicontohkan. Di sini yang paling sederhana untuk contoh himpunan dense atau rapat atau padat tadi adalah himpunan bilangan rasional. Ya, himpunan bilangan rasional atau QI. Nah, QI ini dikatakan dia adalah himpunan dense di ruang topologi R atau ya, X-nya R ya, X-nya R, himpunan bilangan real. Kenapa? Karena begini, saya punya himpunan bilangan real R ini, ya, kalau saya gambarkan dalam garis bilangan ya, dalam garis bilangan, maka kalau misalnya ya saya punya bilangan real di sepanjang di sepanjang garis bilangan ini, meskipun kalau gambarnya seperti ini, maka biasanya yang bisa kita tuliskan itu yang bulat-bulat gitu ya. Maksudnya bilangan bulat 0, 1, min 1, walaupun bilangan real itu ada nggak sekedar bilangan bulat gitu maksudnya. Tapi yang bisa dituliskan, yang cukup mudah dituliskan itu ya hanya yang bilangan bulat saja. Meskipun nggak selalu ya. Intinya setiap dua bilangan real, katakan di antara 0 dan 1, maka saya akan dapatkan di antara 0 dan 1 ini, di antara dua bilangan real, ya, misalnya 0 dan 1 yang paling mudah kelihatan bisa dituliskan di sini ya, itu ada bilangan rasional di antaranya. Ya. Jadi setiap di antara dua bilangan real, pasti ada bilangan rasional di antara, kita bisa dapatkan di antara 0 dan 1. Masih ingat bilangan rasional ya? Bilangan rasional itu definisinya, saya tuliskan kembali saja. Saya pakai apa ya? Paper key aja ya. Paper key dengan catatan key-nya nggak 0, nggak boleh 0. Terus P key itu bilangan bulat ya. Kemudian ini yang penting bahwa P dan Q-nya tidak P dan Q-nya adalah, masih ingat ini apa? Kalau di teori bilangan yang ini P Q sama dengan 1 ini artinya apa? Kalau di teori bilangan ini artinya saling prima ya, alias FPB-nya 1. Ya, jadi itu bilangan rasional. Jadi bilangan yang ditulis dalam bentuk paper Q-nya tidak 0, Q-nya 0, P-nya bilangan bulat, dan P dan Q juga saling prima atau relatif prima atau FPB-nya 1. Contoh sederhana untuk bilangan rasional banyak ya. Ada setengah, saudara mungkin melihat itu dengan pecahan. Kembali lagi ke dense tadi bahwa jadi kenapa si bilangan rasional itu adalah dense ya, karena memenuhi definisi tadi, memenuhi ini tadi. Jadi gini, setiap dua bilangan real ya, selalu saya bisa menemukan bilangan rasional di antaranya. Jadi misalnya 0 sama 1,
saya bisa menemukan bilangan rasional misalnya setengah, ya, setengah di sini di antaranya. Ingat bahwa 0 sama setengah itu kan juga bilangan real ya. Maka tentu saja antara 0 dan setengah juga ada bilangan rasional yang lain. Saya bisa mendapatkan ini selalu ada bilangan rasional di antara dua bilangan real. 0 dan 1 tadi ada setengah. 0 dan setengah juga ada bilangan rasional di antaranya. Ya, misalnya tadi seperempat, sepertiga, kita bisa dapat di situ. Katakan yang paling mudah titik tengahnya ya, 0 sama setengah berarti kita punya seperempat. Nah, di antara 0 seperempat nanti juga ada bilangan rasional lain. Di antara seperempat setengah juga ada bilangan rasional lain. Di antara setengah dan 1 juga ada bilangan rasional lain. Ya. Seperti itu seterusnya, sehingga lama-kelamaan ini nanti kalau digambarkan pakai titik gitu ya, dia akan rapat atau padat tadi. Jadi kalau diilustrasikan seperti ini, lama-kelamaan garisnya ini akan terpenuhi dengan titik-titik bilangan. Nah, inilah disebut dense atau padat atau rapat secara visual ya, secara visual kalau digambarkan pakai garis bilangan. Tadi karena selalu di antara dua bilangan real ada bilangan rasional, selalu seperti itu. Sementara tahu sendiri bilangan rasional itu kan dia subsetnya bilangan rasional, bilangan real. Jadi otomatis tadi di antara 0,1 ada setengah, setengah bilangan rasional sekaligus bilangan real. Maka di antara 0 setengah juga ada bilangan rasional lain, misalnya seperempat tadi. Seperempat juga bilangan real lagi. 0 di antara 0 dengan seperempat juga ada bilangan rasional lagi. Seperdelapan, seperdelapan juga bilangan real, di antara ada lagi dan seterusnya, sehingga ketika digambarkan dia akan padat atau rapat seperti ini. Nah, kalau dikembalikan ke sini tadi bahwa setiap himpunan terbuka di R, karena ini himpunan terbukanya di X ya, X itu tadi topologinya, ini topologinya tadi R, diiris dengan himpunan A, di sini berarti diiris dengan Q, itu tidak kosong. Ya, jadi misalnya saya punya himpunan terbuka, kalau di R, maka saya bisa tuliskan dengan interval terbuka ya. Misalnya saya punya 01, interval buka 01. Ini dia kan berada di dalam R. Ya, jadi yang tadi saya contohkan dengan B, himpunan terbuka di X, maka misalnya 01 ini kan himpunan terbuka di R. Ya, dia berupa interval buka. Nah, si himpunan buka ini 01 ini kalau saya iris dengan ini tadi kan B iris A nggak kosong ya. Saya iris dengan Q tadi himpunan dense-nya ya, himpunan dense. Diiris dengan Q ya. Jadi di antara 0 sama 1 itu kan tadi saya bisa dapat ada bilangan rasional, paling nggak setengah. Meskipun masih ada bilangan rasional lain selain setengah ya. Tapi paling tidak ada satu bilangan rasional di antara 0,1, yaitu setengah. Jadi di sini interval buka 0,1 diiris sama Q tadi bilangan rasional ya. Maka dia tentu saja tidak kosong. Ada anggotanya kan, yaitu paling tidak setengah. Ya, paling tidak ada setengah yang merupakan irisan interval buka 01 sama Q. Ya. Jadi di sini setiap himpunan buka pada himpunan topologinya, terus dia diiris dengan himpunan dense tadi, maka dia tidak kosong. Nah, jadi ini contoh kenapa Q atau himpunan bilangan rasional itu adalah dense dalam R, himpunan bilangan real. Yaitu tadi karena
setiap saya ambil himpunan buka di R berupa selang buka, maka ketika diiris dengan Q pasti tidak kosong. Di sini setiap himpunan buka ya, setiap himpunan buka. Jadi di sini itu bisa himpunannya bisa berupa apa saja. Yang jelas dia berupa selang buka. Jadi secara umum kalau saya tulis jadi A, B diiris dengan Q, maka dia pasti nggak kosong. Berapapun nilai A dan B-nya. A, B-nya ini bilangan real. AB-nya bilangan real, jadi bilangan real berapapun A sama B, maka selang buka ini ketika diiris dengan Q pasti nggak kosong. Ya contohnya tadi 01. Mau 0,5, misalnya A-nya 0, B-nya setengah, maka kita bisa dapatkan tadi 1/4. Nggak kosong irisannya. Ya. Mau 0/4, kita bisa dapatkan 1/8. Jadi dia selalu tidak kosong irisannya dengan himpunan bilangan rasional. Itu dense ya. Nah, di sini sebenarnya untuk mempermudah ya, jadi dikasih kayak clue atau petunjuk untuk menunjukkan dia dense itu berarti ambil saja sembarang himpunan buka, terus diiris dengan himpunan dense-nya tadi. Nah, dia kosong atau enggak? Kalau dense berarti dia enggak kosong. Nah, dari contoh himpunan bilangan rasional tadi, yang merupakan himpunan dense pada R, maka perlu ditekankan bahwa dense itu bukan berarti himpunannya sama dengan topologinya. Ya, di sini antara Q dengan R itu enggak sama. Ya, dia subset. Enggak sama. Jadi subsetnya bukan subset yang ada garisnya ini ya. Karena himpunan bilangan rasional itu enggak akan sama dengan himpunan bilangan real. Jadi dia benar-benar himpunan bagian sejati, proper subset. Artinya apa? Kalau subset itu kan kadang ada, kadang ada ini ya garis bawahnya ini. Jadi ini improper subset namanya, atau himpunan bagian tak sejati. Himpunan bagian tak sejati. Jadi ini kembali ke bahasan himpunan ya. Membahas tentang subset, itu nanti ada dua, yaitu subset, proper subset, sama improper. Jadi ini proper sejati sama improper atau tak sejati. Nah, kalau yang improper ini jelas dia itu bisa subset, bisa sama. Jadi misalnya A seperti ini, maka kemungkinannya ada dua. Dia bisa A subset B atau A sama dengan B. Jadi ada kemungkinan dia sama. Tapi kalau proper jelas hanya subset saja, dia tidak mungkin sama. Kalau nggak mungkin sama berarti apa? Kalau subset itu kan definisinya setiap anggotanya A pasti anggota B. Ya. Kemudian kalau A sama dengan B, dua himpunan sama, itu definisinya lagi ya. Ini berarti A subset B dan B subset A. Jadi setiap anggota A anggota B dan setiap anggota B pasti anggota A. Itu kalau dua himpunan sama. Ya. Kalau subset berarti hanya berlaku satu arah. Setiap anggota A pasti anggota B, tapi anggota B belum tentu anggota A. Nah, di sini himpunan bilangan rasional sama R kan tidak mungkin sama. Tidak sama, ya. Jadi di sini bukan berarti sama, karena ada bilangan real yang bukan rasional ya, yaitu bilangan irasional, itu kan enggak rasional, tapi dia bilangan real. Jadi ada bilangan real yang bukan bilangan rasional,
Kalau bilangan rasional jelas bilangan real, maka dia subset tapi tidak sama. Tapi kalau melihat dari karakteristik anggota himpunan dens tadi, dia menyebar di seluruhnya X. Jadi kalau melihat di contoh Q itu dens di R, ya, maka bilangan rasional itu dia menyebar di sepanjang garis bilangan R. Jadi ibaratnya itu, ini udah sampai udah penuh ya. Saya gambarnya dulu biar. Nah, jadi ibaratnya gini ya. Ini R ya, R itu berupa garis bilangan dan dia penuh titik-titiknya ini ya. Penuh. R itu kalau masih ingat skema bilangan sistem himpunan bilangan, R itu ada Q, himpunan bilangan real, ada himpunan bilangan rasional, ada himpunan bilangan irasional. Nah, antara Q sama irasional, antara rasional dan irasional itu saling asing. Jadi dia saling lepas, ya. Sehingga misal nanti di sini kalau digambarkan pada garis bilangan, saya punya garis bilangan R. Kalau saya ilustrasikan Q bilangan rasional itu dengan garis gini ya, garis gini. Kemudian saya ilustrasikan bilangan irasional dengan bulat ya, bentuk bulat gitu. Nah, gini. Maka akan didapatkan antara garis ini dan bulat gini bolong-bolong gitu ya. Nah, yang bilangan rasionalnya ya diantaranya ini dan dia padat gitu. Tapi di antara bilangan rasional ada irasional yang bolong-bolong itu. Nah, seperti itu. Jadi si Q tadi, Q ini tidak sama dengan R, tapi dia nyebar di sepanjang garis bilangan R. Ya, dan diantaranya ada bilangan irasionalnya tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu karakteristik dari dens. Jadi nanti kalau misalnya mau mencari tahu himpunan itu dens atau tidak, saudara bisa memanfaatkan yang ini, ciri yang pertama ini. Jadi ambil aja sembarang himpunan buka di himpunan topologinya, terus coba diiris dengan himpunan densnya. Yang mau dicari tahu himpunannya itu dens atau tidak tadi, diiriskan. Kalau tidak kosong, himpunan dens. Membahas itu saya ini ya di bawah ini saya kasih contoh soal apakah Z himpunan bilangan bulat ya. Apakah Z itu dens di R? Kalau tadi Q itu dens di R. Nah, sekarang apakah Z itu dens di R? Nah, di sini menggunakan tadi himpunan terbuka. Jadi kita ambil aja himpunan terbuka di himpunan topologinya. Nah, di sini topologinya di R ya. Maka kita ambil aja himpunan buka di R. Ya, himpunan buka di R. Nah, himpunan buka di R ini ya bisa berapa aja gitu ya. Nah, di sini dicontohkan himpunan bukanya berupa selang buka 0,1 sampai 0,9. Ya. Jadi
di sini 0,1 sampai misalnya di sini 0,9. Ya, katakan di sini segini 0 ya, misal. Terus ini 1 ya. Jadi di sini 0,2, 0,3, 0,4, 5 dan seterusnya sampai 0,9. Nah, di sini himpunan bukanya terus di sini ada 0, ada 1 dan seterusnya ya. Ini di R. Nah, interval buka 0,1 sampai 0,9 kemudian kita iriskan dengan himpunan bilangan bulat Z ya. Ya, kita lihat Z itu himpunan bilangan bulat, sementara 0,1 sampai 0,9 itu himpunan bilangan rasional. Ya. Atau di sini dalam bentuk desimal ya, ditulis dalam bentuk desimal. Kalau mau ditulis dalam bentuk bilangan rasional juga bisa. Nah, karena di dalam interval buka itu semua adalah anggotanya adalah himpunan bilangan rasional atau desimal ya. Sementara Z itu bilangan bulat, jelas irisannya tidak ada alias kosong ya. Nah, di sini kan bulat kan di sini. Walaupun 0 bukan bulat ya. Bulat. Ini kalau saya teruskan ya berarti di sini ada -1. Terus nanti kalau lanjut di sini misalnya di sini ada 2. Nah, interval buka ini 0,1 sampai 0,9 diiris bilangan bulat tentu saja tidak ada. Dia himpunan kosong. Ya. Sehingga tidak memenuhi semua himpunan buka di R berpotongan dengan Z ya. Tidak semua himpunan buka di R berpotongan dengan Z, maka Z itu bukan himpunan dense dalam R gitu ya. Jadi yang paling mudah menunjukkan dia dense atau bukan ya, meskipun di sini definisinya ini ya, closure A sama dengan X ya, tapi untuk mempermudah kita bisa juga menggunakan tadi setiap himpunan buka diiris dengan A itu tidak kosong, itu himpunan dense. Sampai sini ada yang bisa ada yang mau bertanya, bisa dipahami? Oke, kalau gitu sambil saya absen aja. Okti Ramadiani, Hadir Ibu. Eka Putri, Hadir Ibu. Melina Fatun Naimah, Hadiroh Ibu. Ika Ainur Rahmah, ada. Eka Lailiatus Syafa'ah, Marsha Silvi, Eka Lailiatus Syafa'ah, ada ya? Eka Lailiatus Syafa'ah, ada ya? Marsha Hadir Ibu. Silvi ada ya? Syafia Radela, Salma Nailur Ibu maaf. ya. Eka tadi macet Ibu. Hah? Kenapa? Macet Ibu. Apanya yang macet, Mbak? Oh maaf berarti di saya Bu. Gimana maksudnya? Suaranya di saya putus-putus. Berarti emang sinyal di sini ya Bu? Oh, ini Mbak Eka Lailiatus Syafa'ah. Iya Bu. Ya, memang di sini juga hujan. Jadi mungkin jaringannya juga nggak begitu bagus. Syafia Radela tadi ada ya? Salma Nailur Rifah ada? Hadir Bu. Rifatus Syafa'ah, Hadir Ibu. Najwa Alia, Hadir Bu. Mirda Setia, Hadir Ibu. Via Maftahur Rohmah,
Kok ora iso? Ya. Via Maftahur Rahmah. Hadir Ibu. Iis Mulyana. Hadir Bu. Oke. Ini Ika Ainur Rahmah kayaknya jarang ikut ya. Kenapa ya? Ini kalau udah berapa kali ya, nggak memenuhi loh. Nanti nilainya bisa-bisa nggak keluar. Ada yang tahu kenapa? Oke lah. Ya. Ya. Saya lanjut satu lagi aja ya. Topologi relatif atau topologi subruang. Ya. Jadi ini semacam himpunan bagian dari apa ya, ruang bagian dari ruang topologi gitu ya. Jadi kalau ada himpunan terus ada himpunan bagian kan berarti dia ada di dalam himpunan itu. Nah, di sini kalau misalnya saya punya topologi, ruang topologi, terus di dalamnya ada satu topologi yang memenuhi kriteria tertentu, maka dia bisa disebut sebagai topologi subruang, jadi subnya gitu. Oke, misalnya X tau itu adalah ruang topologi. Semoga masih ingat tau sendiri itu adalah topologi yang anggotanya adalah himpunan terbuka ya, himpunan terbuka. Ya, jadi X itu himpunan, nggak kosong itu topologi, yaitu subsetnya X. Jadi ya ada di dalam X. Nah, maka yang disebut dengan topologi relatif atau ada juga yang menyebut topologi subruang, itu misalnya saya punya himpunan tau Y. Nah, tau di sini tuh membedakan dengan tau yang ini ya. Karena di sini ada topologi, ada dua topologi gitu ya. Di sini X tau, nah di sini tau Y. Jadi nanti kita akan punya Y itu himpunannya dan tau Y itu topologinya. Tau Y ini didefinisikan sebagai ini ya. Jadi U diiris dengan Y. U-nya ini adalah anggotanya tau yang ini. Nah, nanti Y bersama-sama dengan tau Y ini itu akan disebut sebagai ruang topologi relatif atau ada yang menyebut topologi subruang. Jadi ibaratnya kalau misalnya saya punya ruang topologi X tau di sini, X kemudian dia dilengkapi dengan topologi, maka di dalam X ini ada Y. Nah, Y ini dilengkapi dengan tau Y, maka Y dengan tau Y ini disebut dengan topologi relatif atau subruang topologi ya. Jadi dia ada di dalamnya. Nah, di sini dikasih contoh yang sederhana. Misal di bilangan real ya, memang bilangan real itu menjadi contoh yang paling simpel karena ya kita sudah familiar ya, sehari-hari kita ya bertemu dengan bilangan real. Jadi memang yang paling mudah itu ya. Nah, misalnya di sini X-nya itu adalah bilangan real ya, himpunan bilangan real.
topologinya adalah topologi biasa yang ada di dalam bilangan real. Terus Y-nya di sini, ini kan subsetnya X tadi ya, atau subsetnya R. Misalnya adalah interval tutup 01. Ya, interval tutup 01. Maka himpunan buka atau selang buka 01 ketika diiris Y itu hasilnya adalah interval buka 01. Nah, dia terbuka. Jadi ini itu nanti anggotanya tau Y. Anggotanya ini. Ya, jadi kalau misalnya ada U ini kan anggotanya tau yang ini ya. Nah, di sini U-nya itu adalah interval 01, interval buka 01. Ingat, tau ini tadi itu adalah himpunan buka, ya. Makanya di sini U-nya anggota tau, otomatis U-nya adalah himpunan buka. U-nya adalah himpunan buka 01, selang buka 01. Kemudian Y-nya tadi interval tutup 01. Jadi 01 diiris interval tutup 01 diiris Y. Maka hasilnya adalah interval buka 01. Nah, ini menjadi anggotanya tau Y. Ya, karena di sini kan tau Y adalah irisan U diiris dengan Y. Ya, jadi ini anggota tau Y. Maka Y, tau Y dengan Y-nya adalah interval tutup 01, itu adalah topologi relatif atau topologi subruang. Jadi Y-nya di sini bebas ya, tidak harus himpunan buka, bisa juga himpunan tutup. Yang jelas di sini cuma disyaratkan Y-nya subsetnya X aja. Berarti di sini Y-nya ya subsetnya R tadi. Bebas mau himpunan buka maupun himpunan tutup. Ya. Asalkan bisa memenuhi yang ini, tau Y, maka kita akan dapatkan topologi relatif. Yang contoh berikutnya ini juga sama, U-nya kalau yang atas ini 01 ya. Kalau yang di sini U-nya adalah ini -1 sampai setengah. Nah, ketika dia diiris dengan Y, maka kita akan dapatkan himpunan buka 0,1. Jadi tau Y juga merupakan topologi relatif. Ya, jadi di sini yang dicontohkan di dua contoh ini adalah U-nya. U-nya berbeda. Ya, U-nya berbeda. U-nya intinya dia anggotanya tau. Anggota tau apa? Himpunan buka. Di sini U-nya 01 himpunan buka, di sini himpunan buka -1,5. Ya, dari sini maka kita bisa katakan Y dengan Y-nya himpunan tutup 01 dengan tau Y ini tadi adalah topologi relatif atau topologi subruang. Jadi ya semacam himpunan bagian lah kalau dihimpun. Oke, itu topologi relatif atau topologi subruang. Nanti ini saya share di sini sudah ada contoh juga, baik yang dense. Misalnya ini nomor 1, ini membahas yang dense tadi ya. Jadi di sini himpunan bilangan irasional, kalau tadi contoh di atas kan bilangan rasional ya, itu dense. Nah, di sini himpunan bilangan irasional. Himpunan bilangan irasional itu saya belum menemukan notasi himpunannya ya. Kalau rasional I, kalau real itu R ya. Kalau Z tadi bilangan bulat
Tapi rasional itu saya belum menemukan notasi formalnya ya. Sehingga di beberapa buku mungkin menulis dengan notasi yang berbeda-beda. Nah, di sini notasi irasionalnya pakai ini. Himpunan bilangan real dikurangi Q, dikurangi bilangan rasional. Karena sekali lagi tadi R itu kan Q digabung sama irasional. Ya. Jadi kalau kita mau dapat rasional berarti mengurangi bilangan real dengan bilangan rasional. Kita akan dapatkan bilangan irasional. Nah, apakah himpunan bilangan irasional dengan notasi ini ya? Itu dense dalam R. Nah, di sini kita dapatkan nanti dia dense. Caranya gimana? Ya caranya ini, ambil tadi sembarang himpunan buka di R. Ya, misalnya AB. Sama seperti halnya tadi bahwa setiap dua bilangan real kita bisa dapatkan bilangan rasional, maka pada irasional juga sama. Ya, setiap dua bilangan real AB selain ada bilangan rasional di antaranya, kita juga bisa menemukan bilangan irasional di antaranya. Sehingga interval AB ini ketika diiris dengan bilangan irasional yaitu R min Q, ini notasi selisih ya, garis miring ke kiri, R selisih Q. Ini kalau masih ingat operasi pada himpunan kita punya irisan, gabungan, terus selisih atau difference sama komplement. Nah, selisih ini definisinya adalah anggota A yang bukan anggota B. Ya. Jadi anggota bilangan himpunan bilangan real yang bukan anggota himpunan bilangan rasional. Nah, bilangan real yang bukan bilangan rasional ya otomatis bilangan irasional, gitu ya. Nah, di sini tadi interval bukanya AB diiris dengan himpunan dense yang mau kita tunjukkan yaitu R selisih Q. Ini ya. Dan dia tidak kosong karena setiap dua bilangan real selalu ada bilangan irasional di antaranya. Jadi AB ini bilangan real, maka di antaranya ya pasti ada bilangan irasional. Sehingga irisannya juga tidak kosong. Nah, dari sini maka R min Q itu juga dense dalam R. Ya, ini nanti bisa dibaca. Ini saya coba cari yang bahasanya mudah dipahami ya. Karena memang kalau bicara topologi kita banyak bicara tentang himpunan. Makanya di sini dasar untuk logika dan himpunan mesti kuat ya. Banyak bicara tentang himpunan dan operasi himpunan di sini. Itu ya untuk hari ini. Mohon maaf nggak sampai selesai karena kebetulan di sini ada yang tetangga ada yang meninggal, jadi mesti takziah dulu. Dimohon maaf tidak sampai selesai. Nanti untuk minggu depan saya pengennya sih offline ya, tapi kita lihat situasi dan kondisi karena pengalaman kemarin yang hari apa ya, Jumat yang sebelum libur lebaran itu siang itu sudah disuruh
meninggalkan kampus waktu itu ya, karena memang mestinya WFH waktu itu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang ke kampus, terus disuruh dibatasi waktunya, maksudnya sampai jam berapa waktu itu, habis duhur itu, habis Jumatan itu. Nah, nanti dilihat dulu situasi kondisinya, kalau memang bisa ke kampus ya. Saya pengennya offline, karena kalau online itu tidak begitu efektif kalau menurut saya. Saya juga nggak begitu mantap ya, nggak begitu yakin dengan materi-materi yang seperti ini. Ya, jadi atau kalau memungkinkan geser agak kalau bisa ya lebih baik sih. Jadi tidak siang habis Jumatan kalau memang bisa. Oke, saya rasa itu dulu, sampai di sini dulu untuk hari ini. Nanti insya Allah ini saya share di grup ya. Kalau lupa saya diingatkan aja. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Silakan. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Saya tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.